harus melaporkan sesaat setelah terjadinya kecelakaan kepada Kepala Inspektur Tambang atau Kadis atas nama Kait. Belum ada pembuktian kecelakaan tambang atau bukan kecelakaan tambang. Kalau kita lihat dari komentar saya tadi bahwa Redo Gusman dia bekerja di kontraktor. Bagian keempat terkait dengan kronologis kecelakaan. Di sini diartikan bahwa uraian penjelasan. Halo Kanti Miner sekalian, ketemu lagi dengan Mr. 21 di bagian ketiga, masih dalam pelaporan pertambangan mineral dan batubara, khususnya pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Nah, di bagian ketiga ini kita akan membahas secara detail terkait dengan format dan tata cara penyusunan laporan khusus. Nah, kita akan membagi beberapa part. Di part pertama ini kita akan membahas terkait dengan format dan tata cara penyusunan laporan khusus pemberitahuan awal kecelakaan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan jenis dan bentuk laporan khusus, di mana ada 7 laporan khusus yang wajib disusun dan disampaikan oleh pemegang IUP. Nah, perlu kita sampaikan kembali bahwa pemegang izin usaha jasa pertambangan menyusun dan menyampaikan laporan khusus melalui pemegang izin usaha pertambangan. Dari ke-7 jenis laporan tadi, kali ini kita akan membahas terkait dengan laporan pemberitahuan awal kecelakaan, di mana kita akan secara detail membahas terkait 4 hal di depan. Yang pertama terkait dengan ketentuan umum. Yang kedua terkait dengan pengertian yang harus dimengerti oleh anti-miner sekalian. Yang ketiga terkait dengan format laporan yang ada. Dan yang keempat, yang terakhir terkait dengan tata cara penyusunan. Bagi Kanti Miner sekalian yang sudah mengikuti yang namanya sistem pelaporan di dalam Miners, Minerba Integrated Engineering Environmental Reporting System, maka dapat mengikuti panduan ini untuk menentukan apa-apa saja yang harus dimasukkan ke dalam Miners. Akan tetapi bagi Kanti Miner sekalian yang belum masuk ke dalam sistem Miners, dalam artian belum disediakan sistem informasi ini, dapat melakukan pelaporan secara manual, tentunya dengan mengikuti tata cara penyusunan seperti yang disampaikan di dalam video ini. Yang pertama, terkait dengan ketentuan umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh KTT atau PTL dalam pelaporan ini ada 3. Yang pertama, di mana KTT atau PTL harus melaporkan sesaat setelah terjadinya kecelakaan kepada Kepala Inspektur Tambang atau Kadis atas nama Kait. Hal ini ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama terkait dengan penyelidikan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Hal ini diartikan bahwa menurut tata cara evaluasi, selama 1 kali 24 jam atau dalam artian 1 hari, KTT atau PTL harus melaporkan laporan ini. Yang kedua terkait dengan tingkatan prosedur internal perusahaan, di mana perusahaan harus mengatur di dalam prosedur terkait dengan pelaporan awal yang harus diketahui oleh semua pekerja. Yang kedua, tidak boleh mengubah keadaan tempat
atau kondisi perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan akibat kecelakaan, kecuali untuk memberikan pertolongan pertama korban dari kecelakaan. Yang ketiga, hanya dapat diubah terkait dengan keadaan tempat kecelakaan dengan persetujuan KAID atau kepala dinas atas nama KAID sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, terkait dengan pengertian. Banyak sekali pengertian yang harus dimengerti oleh countrymainer sekalian, tapi kita membatasi di sini terkait dengan beberapa pengertian. Countrymainer sekalian bisa melihat dari peraturan perundang-undangan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Pengertian di sini yang harus dimengerti oleh countrymainer sekalian, yang pertama itu terkait dengan pengertian kecelakaan. Di mana di sini kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Perlu kami garis bawahi di sini, tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang mana mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda. Contohnya, pertolongan pertama, property damage atau kerusakan alat, dan jenis kecelakaan lainnya yang termasuk di dalam pengertiannya. Sebagai aturannya, dapat countrymainers lihat di dalam Dirjen Minerba nomor 185.37.04/DJB/2019 di huruf B nomor 13. Perhatian, di dalam laporan khusus pemberitahuan awal kecelakaan belum ada pembuktian kecelakaan tambang atau bukan kecelakaan tambang maupun kategori lainnya sebelum dilakukan penyelidikan tuntas. Countrymainer sekalian, jangan ragu, jangan khawatir bahwa di dalam pengkategorian ini jangan menghambat laporan khusus ini, karena pelaporan penyampaiannya harus dilakukan sesaat setelah terjadinya kecelakaan. Ingat, pengertian terkait dengan kecelakaan. Yang ketiga, terkait dengan format laporan, yang mana terkait dengan peraturan perundang-undangan, format lampiran dan halaman sudah kami sampaikan pada video bagian kedua. Perlu diperhatikan ada 5 yang harus diperhatikan di dalam pemberitahuan awal kecelakaan kepada Kepala Inspektur Tambang. Yang pertama, terkait dengan nama perusahaan pertambangan. Yang kedua, terkait dengan data korban. Yang ketiga, terkait dengan data kecelakaan. Yang keempat, terkait dengan kronologis kecelakaan. Yang kelima, terkait dengan akibat kecelakaan. Dan yang terakhir, harus ditandatangani oleh KTP atau PTL, di mana dengan melampirkan bukti tempat dan tanggal pelaporan awal. Yang keempat, terkait dengan tata cara penyusunan laporan khusus pemberitahuan awal kecelakaan. Yang pertama, tentunya countrymainer sekalian bisa melihat pemberitahuan awal terjadinya kecelakaan kepada Kepala Inspektur Tambang atau KAID atau Kadis atas nama KAID. Di sini countrymainer sekalian memilih berdasarkan kewenangan, apakah itu KAID atau Kadis atas nama KAID. Di sini kita ulangi bahwa harus dilaporkan sesaat setelah terjadinya kecelakaan. Ada 2 hal. Yang pertama, bahwa menurut tata cara evaluasi dilakukan paling lambat 1 hari, 1 kali 24 jam. Tetap ingat,
bahwa dilaporkan sesaat setelah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, terkait dengan pengertian kecelakaan. Jadi balik lagi kepada slide sebelumnya. Ingat pengertian kecelakaan. Kita beralih ke bagian isi. Yang pertama, nama perusahaan pertambangan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh country miner sekalian. Yang pertama, pengertian dari perusahaan pertambangan. Nama perusahaan pertambangan adalah nama perusahaan pemegang izin yang mengalami kecelakaan. Seperti yang kita sebutkan tadi di atas, meliputi pemegang IUP atau IUPK eksplorasi, pemegang IUP atau IUPK operasi produksi, dan pemegang IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian. Yang kedua, tulis nama perusahaan pertambangan pada titik yang kosong. Yang kedua, terkait dengan data korban. Ada dua ketentuan di sini yang perlu dipahami oleh country miner sekalian. Yang pertama terkait dengan pengertian korban. Menurut SNI 7081 tahun 2016, korban adalah setiap orang yang mengalami kejadian baik hampir celaka, kecelakaan, kejadian berbahaya, maupun penyakit tenaga kerja, dalam hal ini tentunya kecelakaan. Yang kedua, apabila lebih dari satu korban dengan kecelakaan yang sama, artinya dengan kejadian yang sama, maka dibuatkan data korban 1, korban 2, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada 7 bagian dari data korban. Bagian A, nama korban. Nah, tentunya country miner sekalian menuliskan di sini berisikan nama korban yang mengalami kecelakaan. Ingat, jangan nama alias. Namanya harus sesuai dengan kartu identitas perusahaan yang telah diberikan. Selanjutnya, bagian B terkait dengan jenis kelamin. Ada 2 ketentuan di sini. Yang pertama, berisikan jenis kelamin korban yang mengalami kecelakaan. Yang kedua, pilih yang sesuai. L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Diminta untuk mencoret yang tidak perlu. Ingat, cuma 2 jenis kelamin. Kalau jenis kelamin yang lain, saya angkat tangan. Bagian 2C terkait dengan umur. Ada 2 ketentuan di sini. Yang pertama, berisikan umur korban yang mengalami kecelakaan. Yang kedua, menuliskan tahun dan bulan. Bagian 2D, perusahaan korban. Ada 6 ketentuan di sini. Yang pertama terkait dengan pengertian perusahaan korban. Perusahaan korban adalah nama perusahaan pertambangan atau perusahaan jasa pertambangan berdasarkan status kepegawaian korban yang terdata. Yang kedua, perusahaan pertambangan adalah nama perusahaan pemegang izin, yaitu IUP atau IUPK eksplorasi, IUP atau IUPK operasi produksi, atau operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian. Yang ketiga, perusahaan jasa pertambangan merupakan perusahaan jasa baik kontraktor maupun subkontraktor. Yang keempat, kontraktor adalah perusahaan jasa yang bekerja berdasarkan kontrak langsung dari perusahaan pertambangan. Yang kelima, subkontraktor adalah perusahaan jasa yang bekerja berdasarkan kontrak langsung dari kontraktor. Dan yang keenam, diminta untuk mencoret yang tidak perlu. Kemudian menuliskan nama perusahaan pada titik yang kosong
dengan pengertian sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas. Selanjutnya adalah bagian 2E terkait dengan bagian atau departemen. Dimaksudkan di sini bagian atau departemen merupakan nama bagian dan departemen dari korban yang mengalami kecelakaan. 2F terkait dengan pekerjaan. Yang dimaksud di sini adalah pekerjaan merupakan pekerjaan dari status kepegawaian terdata, dalam artian di sini terbaru dari korban yang mengalami kecelakaan. Dan yang terakhir di bagian 2G, yaitu terkait dengan lama kerja untuk pekerjaan huruf F. Nah, yang dimaksudkan dengan lama kerja untuk pekerjaan huruf F adalah lamanya korban bekerja untuk pekerjaan huruf F saat terjadinya kecelakaan. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan di dalam Excel yang sudah saya buat terkait dengan nama perusahaan pertambangan dan data korban. Oke teman-teman, saya sudah membuka format dari pemberitahuan awal terjadinya kecelakaan di dalam Excel. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum bisa menginput di dalam Miners, tentunya melaporkan kepada KAID atau Kadis atas nama KAID melalui pelaporan manual dalam artian hard copy. Nah, di sini teman-teman bisa membuat format baik di Excel ataupun di media yang lebih canggih, tentunya disesuaikan dengan format laporan yang sudah tertuang di dalam Kepmen SDM nomor 1806.3 tahun 2018. Nah, saya akan mengasih contoh di dalam format yang lain yang sudah dihilangkan titik-titiknya. Di sini kita akan mengasih contoh terkait dengan bagian 1 dan 2. Di dalam judul, teman-teman disesuaikan dengan pemegang izin apakah menteri atau gubernur. Nah, di sini teman-teman juga umpamanya kalau memang melalui gubernur, berarti menyampaikannya kepada Kadis atas nama KAID, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan hal seperti ini. Nah, terus kita beralih kepada poin 1. Jadi di sini ibaratnya kalau teman-teman lihat yang diminta nama perusahaan pertambangan. Tadi sudah dijelaskan bahwa perusahaan pertambangan ini adalah perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, saya sudah merapikan bahwa saya pribadi itu berada di perusahaan pertambangan PT Bincang Santai, di mana kontraktor saya sudah saya bagi, tentunya teman-teman nanti secara menyeluruh yang dipekerjakan di lapangan, seperti itu. Jadi kalau dilihat kembali, nama perusahaan pertambangan saya adalah PT Bincang Santai. Kita tulis di bagian 1 ini PT Bincang Santai. Nah, terus kita lanjut ke bagian kedua, yaitu data korban. Di sini nama korban. Nama korban tadi sudah dijelaskan bahwa dipersilahkan untuk menuliskan nama asli dari korban. Sebagai contoh, saya tulis Redo Gusman. Bagian 2B terkait dengan jenis kelamin. Hanya 2 di sini teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi. Bagi yang keputusannya bukan jenis kelamin yang ada, bisa melakukan pilih salah satu, seperti itu. Terus terkait dengan umurnya 34 tahun 8 bulan. Jadi walaupun 7 bulan tapi lebih dari 16 hari
saya jatuh ke 8 bulan seperti itu. Lanjut ke 2 bagian D terkait dengan perusahaan korban. Nah, kalau kita lihat dari pemetaan saya tadi bahwa Redo Gusman dia bekerja di kontraktor. Jadi teman-teman, bahwa kontraktor ini sudah disebutkan tadi pengertiannya. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dengan mencoret dari perusahaan pertambangan karena dia kontraktor. Oke. Dan juga mencoret bagian dari subkontraktor seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata Redo Gusman bekerja di PT Bisa 21. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya kalau memang, ternyata Redo bukan di kontraktor. Jadi ibaratnya kalau teman-teman bukan di kontraktor, ternyata Redonya bekerja di subkontraktor dari perusahaan pertambangan. Jadi teman-teman bisa mencoret dari perusahaan pertambangan dan kontraktor. Ternyata Redonya bekerja di PT Bidu, seperti itu. Kita lanjut kepada bagian 2E. Nah, di sini bagian atau departemen. Perlu kita ketahui bahwa bagian atau departemen ini harus jelas. Nah, kalau teman-teman misalnya dari korban ini bagiannya ada di holding dan departemennya ada di departemen mining, seperti itu, atau di departemen produksi. Jadi disesuaikan dengan legalitas dari di mana karyawan itu berada, seperti itu. Jadi sebagai contoh kita bahwa saudara Redo Gusman ini ada di bagian holding dan departemennya departemen mining, seperti itu. Terkait dengan pekerjaannya, beliau sebagai driver DT Mercy 21, driver DT Mercy, seperti itu. Lama kerja untuk huruf F. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagian 2 huruf G ini bahwa pekerjaan seperti di huruf F, seperti itu. Walaupun beliau lama kerjanya dari awal, misalnya beliau sebagai OB, cuma pada saat kejadian ini yang terkait dengan pengetahuan, kemampuan, dan attitude beliau sebagai pekerjaan di driver DT Mercy, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini sebagai driver DT Mercy, beliau sudah bekerja selama 2 tahun 2 bulan, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau terjadi lebih dari satu korban? Teman-teman juga bisa membuatkan di sini. Kalau kita lihat di sini di copy paste, nah kalau kita lihat di sini tidak usah dibuatkan data korban 1. Nah, seperti itu, data korban 2. Nah, seperti itu. Tinggal nanti siapa yang menjadi korban berikutnya. Misalnya Kranio Gibran, seperti itu. Jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, 32 1 bulan misalnya. Jadi perusahaannya apa dan sebagainya nanti bisa diubah sendiri. Cuma di dalam praktek ini kita kembali, mohon maaf, ini dibuatkan nanti juga terkait dengan data korban. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan nanti data korban 1, data korban 2. Nah, cuma di dalam contoh ini kita akan kembali bahwa kita mencontohkan memang cuma 1 korban, seperti itu teman-teman. Terkait dengan bagian 1 dan 2, cara pengertiannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa ulang lagi bahwa
bagian 1 dan bagian 2 dicocokkan dengan apa yang dijelaskan tadi. Nah, di sini informasinya kalau bisa memang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Terima kasih, kita lanjut ke materi di bagian ketiga. Selanjutnya terkait dengan isi bagian ketiga, yaitu data kecelakaan. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama terkait dengan 3A, yaitu hari. Di sini Kanti Miner sekalian menuliskan nama hari saat terjadinya kecelakaan. Yang kedua, bagian 3B terkait dengan tanggal, di mana di sini dituliskan terkait dengan tanggal lengkap, baik itu tanggalnya, bulannya, maupun tahunnya saat terjadinya kecelakaan. Bagian 3C, di sini Kanti Miner sekalian menuliskan lokasi yang lengkap saat terjadinya kecelakaan. Bagian 3D terkait dengan jam. Ada 2 ketentuan di sini. Yang pertama, jam atau waktu saat terjadinya kecelakaan sesuai dengan wilayah yang ada. Apakah itu WIB, apakah itu WIT, apakah itu WITA, barat, tengah, atau timur. Yang kedua, pilih yang sesuai. Diminta untuk mencoret yang tidak perlu. Di bagian 3E terkait dengan shift. Yang dimaksud dengan shift di sini adalah shift korban saat mengalami kecelakaan. Dan yang terakhir terkait dengan saksi langsung kecelakaan. Apabila Kanti Miner sendiri melihat di dalam SNI 7081 tahun 2016, dinyatakan bahwa saksi langsung adalah orang yang menjadi korban dan masih hidup, dan atau orang yang melihat, mendengar, dan atau merasakan langsung saat terjadi kecelakaan. Nah, tentunya coba kita praktekkan terkait dengan isi bagian ketiga ini, terkait dengan data kecelakaan. Mulai dari hari sampai dengan saksi langsung kecelakaan di dalam contoh Excel sebagai berikut. Kita lanjut untuk pengisian bagian ketiga terkait dengan data kecelakaan. Nah, di sini disesuaikan dengan hari terjadinya kecelakaan. Nah, kalau kita lihat, kita contoh hari Sabtu, terjadi pada bagian A ini harinya hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, lokasinya di Hauling Road kilometer 21. Atau teman-teman juga bisa memperjelas yang lebih detail tempat kejadiannya, walaupun pengukuran dan sebagainya, keakuratan data itu belum dilakukan. Cuma di jalan tambang biasanya ada EB kilometer berapa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga, kalau memang ada yang lebih detail lagi, silahkan. Misalnya Hauling Road kilometer 21, PT bisa 21 misalnya. Nah, karena kontraktornya tadi terkait dengan kontraktor bisa 21, seperti itu. Nah, kita lanjut ke 3D terkait dengan jam. Di sini teman-teman disuruh milih tadi, karena saya ada di wilayah Indonesia Barat, jadi saya mencoret dua wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Tengah. Tuh. Jadi terkait ini jamnya, saya lagi kejadian kecelakaan itu sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di bagian 3E terkait dengan shift,
sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi, tergantung dari teman-teman ada berapa shift seperti itu. Ternyata kalau memang di perusahaan di korban Redo Gusman ini pada jam 02.30 berarti berada di shift 3 misalnya, dia ada 3 shift seperti itu. Kita buat shift ketiga seperti itu. Kalau bisa lebih jelas shift ketiga ini dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu malah lebih bagus juga seperti itu, teman-teman. Jadi lebih informatif, lebih ini misalnya dari jam 10 sampai dengan jam 05 maaf jam 20 ya, jam 22 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat seperti itu. Ini lebih informatif seperti itu, teman-teman. Nah, kalau berdasarkan data awal bahwa kategori dari saksi langsung ini untuk bagian 3F seperti yang dijelaskan tadi, ternyata ada 2 orang saksi. Yang pertama Bapak Amril, beliau sebagai pengawas, jadi pengawas hauling PT Bidu, bisa 21. Nah, atau teman-teman juga nanti bisa mengganti pengawas ini biar lebih jelas apakah beliau sebagai foreman atau beliau sebagai supervisor. Nah, seperti itu teman-teman. Cuma secara general saya di sini membuatnya pengawas hauling karena nanti pada saat penyelidikan akan lebih detail seperti itu. Dan yang kedua Bapak Pram, beliau sebagai driver Mercy 05. Nah, jadi karena kasusnya melibatkan 2 Mercy dan nanti kita lihat dari kronologisnya seperti apa. Jadi bisa menjelaskan bahwa Bapak Pram ini sebagai driver dari Mercy 05. Nah, tentunya di pekerjaan ini juga sebenarnya yang kita lihat driver Mercy ini. Cuma teman-teman juga bisa buat bahwa Bapak Redo Gusman ini sebagai driver DT Mercy 21 karena nanti dari tim penyelidik akan melihat pengalaman beliau menggunakan DT Mercy maupun DT Mercy 21 ini seperti itu. Nah, jadi teman-teman terkait dengan bagian ketiga seperti ini cara pengisiannya dan semakin informatif itu akan semakin baik dan perlu diketahui juga teman-teman jangan takut, jangan beranggapan suatu kecelakaan itu merupakan suatu aib. Tapi informasi di awal ini bisa dikatakan informasi yang akan diperbarui pada saat tim penyelidik nanti akan melakukan penyelidikan. Jadi jangan takut untuk salah. Yang penting ada kewajiban dari teman-teman sekalian untuk melaporkan. Karena ingat prinsip dari K3 bahwa kejadian itu pasti ada penyebabnya. Sehingga penyebabnya itu dapat dikendalikan. Kalau kita diam-diam, malah tidak terkendalikan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke materi di bagian keempat. Selanjutnya adalah bagian keempat terkait dengan kronologis kecelakaan. Di sini diartikan bahwa uraian penjelasan atau gambaran singkat tentang kegiatan atau aktivitas terjadinya kecelakaan. Proses bagaimana terjadinya kecelakaan sampai dengan kehadiran tim pertolongan pertama kecelakaan atau bisa kita bilang sebagai first aid responder atau tim tanggap darurat. Proses pertolongan atau tindakan yang dilakukan oleh tim pertolongan pertama kecelakaan atau tim tanggap darurat tersebut sampai dengan diserahkannya kepada tim medis atau rumah sakit dalam artian pelayanan kesehatan lanjutan. Nah, di sini teman-teman bisa mengartikan bahwa kronologis kecelakaan berisi terkait dengan 3. Prakontak kecelakaan, pada saat kontak kecelakaan, dan pasca kontak kecelakaan. Selanjutnya kita mendengar ada istilah 5W plus 1H.
yang harus dijabarkan di dalam kronologis kecelakaan ini. Nah, menurut pengertiannya bahwa ada 6 di sini, 5W plus 1H. Yang pertama terkait dengan what, menjelaskan tentang kecelakaan apa yang terjadi. Yang kedua, when, menjelaskan tentang kapan waktu terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, where, menjelaskan tentang di mana kecelakaan tersebut terjadi. Nah, yang keempat terkait dengan who, menjelaskan tentang siapa yang terlibat di dalam kecelakaan tersebut. Yang kelima, why, menjelaskan tentang mengapa kecelakaan tersebut terjadi. Dan yang terakhir terkait dengan how, menjelaskan bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Kalau untuk laporan khusus pemberitahuan awal kecelakaan ini, menurut saya poin 1 sampai 5 itu bisa dijelaskan, karena poin ke-6 itu dijelaskan pada saat penyelidikan tuntas yang dilaksanakan oleh tim penyelidik. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian keempat, yaitu kronologis kecelakaan. Jadi kalau kronologis kecelakaan pada pemberitahuan awal kecelakaan ini diharapkan memang menyentuh kepada 5W plus 1H. Nah, cuma mungkin ada dari 5W 1H ini yang tidak terdapat di dalam pemberitahuan awal ini. Dan perlu diinformasikan juga terkait dengan bahasa, itu tergantung dari teman-teman. Tidak harus sesuai dengan materi yang saya jelaskan tadi, harus what duluan, atau who duluan, when duluan, atau where duluan. Cuma itu terkait dengan bahasa yang disampaikan. Yang penting apabila kejadian ini dilaporkan, dua belah pihak mengerti akan kondisinya. Dan nantinya seperti yang saya sampaikan juga bahwa yang pemberitahuan awal ini akan diperbaiki pada saat tim penyelidik melakukan penyelidikan, seperti itu. Jadi berdasarkan data korban, berdasarkan data kecelakaan di atas, kita membuat agar menyentuh kepada 5W plus 1H. Sebagai contoh, pada hari Sabtu, jadi tadi hari Sabtu ya, tanggal 11 Juli 2020. Jadi kalau kita lihat di atas, pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan yang menimpa saudara Redo Gusman, jabatan driver unit DT Mercy 21, karyawan PT Bidu, kontraktor PT Bisa 21, sub kontraktor PT Bincang Santai. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan pengertian tadi dinyatakan bahwa PT Bidu itu merupakan subkontraktor dari PT Bincang Santai. Dalam artian subkontraktor ini dia harus melalui kontraktor Bisa 21, seperti itu, teman-teman. Jadi kita lanjut terkait dengan kontraktor ini. Nah, berarti kita sebenarnya kita menjelaskan apa yang terjadi. Nah, bagaimana sebenarnya lagi. Jadi kita mendekati, jadi kecelakaan terjadi pada saat unit DT Mercy 21 menabrak. Jadi berdasarkan informasi awal bahwa DT Mercy 21 ini yang menabrak bagian
belakang sebelah kiri dari unit DT Mercy 05. Nah, tadi yang mengendari ada DT Mercy 05 ini adalah saudara Pram yang dioperasikan oleh saudara Pram. Jadi saudara Pram ini di mana? Nah, kita lihat saudara Pram di Howling Road kilometer 21 PT Bisa 21. Oke, jadi ini memang di wilayah sendiri kelihatan di situ bahwa terjadi di kayak yang kita buatnya Howling Road kilometer ini terjadi di wilayah PT Bisa 21. Tuh. Terus selanjutnya akibatnya apa gitu dari kecelakaan ini? Kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan pada unit. Jadi karena benturannya dari unit DT Mercy 21, walaupun nanti DT Mercy 05 juga mungkin ada kerusakan, cuma akan diperdalam lagi nanti pada saat penyelidikan. Mercy 21 dan korban, ibaratnya saudara Redo Gusman tadi, mengalami sakit pada bagian dada dan patah karena mungkin kelihatan karena patah menyembur atau dalam artian kalau medis bilang open atau close gitu kan, fracture, atau teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia dulu sebelum nanti mendapatkan surat keterangan dari dokter. Jadi patah pada bagian apa? Pada bagian kaki kiri, kaki sebelah kiri. Nah, kalau ada informasi lainnya silahkan dibuatkan seperti itu. Terus kita melihat juga bahwa kronologis ini kelihatan pra kontak sama pasca kontak seperti itu. Jadi saat ini korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sasa seperti itu. Jadi kalau lebih detailnya nanti teman-teman juga bisa kabupaten apa, misalnya kabupaten apa, provinsi apa, seperti itu. Untuk lebih detail bisa menyatakan seperti itu. Oke, jadi untuk sebenarnya Kabupaten Sabi, nah seperti itu. Sabi, oke, sip. Jadi informasinya jelas. Kalau kita lihat ini kapan seperti itu, jelas tanggal harinya, tanggalnya, jamnya, jam berapa seperti itu ya. Nah terus siapa yang menimpa, yang mengalami kecelakaan itu menimpa saudara Redo, di mana diinformasikan ada kontak kedua dengan Pram dan Redo. Nah itu siapa, who-nya kelihatan. Terus kalau kita lihat juga terkait dengan di mana where-nya juga akan kelihatan di sini di Howling Road kilometer 21. Nah terkait dengan apa-apa yang terjadi kecelakaan, bagaimana prosesnya, penyebabnya apa, why-nya bagaimana. Nah kalau why tadi sudah disampaikan juga di materi bahwa why sama how itu kemungkinan tidak akan kelihatan jelas pada saat pemberitahuan awal ini. Cuma kalau kita lihat di sini kecelakaan terjadi pada saat unit DT Mercy 21 menabrak bagian belakang sebelah kiri dari unit DT Mercy 05. Nah ini akan kelihatan bahwa terjadi kecelakaan. Nah, prosesnya DT Mercy 21 menabrak dari DT Mercy 05 seperti itu teman-teman. Nah terus satu lagi terkait dengan kondisi akibat dari kecelakaan ini, sebenarnya ini bagian kelima nanti. Cuma di sini kita informasikan karena kita lihat pada saat kontak apa yang rusak seperti itu.
Nah, di sini teman-teman, kalau memang belum mendapatkan informasi dari dokter, misalnya dengan istilah open fracture atau istilahnya yang lebih ke dunia medis ya, ibaratnya teman-teman juga mungkin ada istilahnya yang ibaratnya contoh ya, open fracture sepertiga proximal tibia non complete seperti itu bisa membuatkan dalam bahasa Indonesia dulu apa yang dirasakan oleh korban. Nah, tentunya saat ini korban di mana? Nah, itu akhir dari pasca kontak, walaupun nanti pada saat penyelidikan akan lebih detail seperti itu teman-teman. Pada bagian keempat saya rasa cukup, jadi menginformasikan yang lebih informatif antara pemerintah sama perusahaan seperti itu. Kita lanjut ke materi bagian kelima. Selanjutnya bagian kelima, yaitu bagian terakhir dari isi laporan ini terkait dengan akibat kecelakaan. Kalau kita lihat dari pengertiannya, di sini ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, menjelaskan bagian badan yang terluka dan keadaan luka korban yang mengakibatkan apakah itu cedera dan mati. Keterangan ini sementara berdasarkan pengamatan atau sesuai berdasarkan surat keterangan dokter yang ada. Yang kedua, kita lihat bahwa akibat kecelakaan ini menjelaskan terkait dengan kerusakan pada sarana, prasarana, instalasi, atau peralatan pertambangan. Nah, kita lihat contohnya pada Excel berikut. Oke, pada bagian kelima yang diminta adalah akibat kecelakaan. Nah, di sini teman-teman lebih gampang karena sudah dijelaskan di dalam kronologis tadi, tinggal di copy dan di paste di bagian kelima ini. Jadi kecelakaan ini mungkin bisa dirapikan sedikit. Kecelakaan ini menyebabkan misalnya teman-teman cukup menuliskan kerusakan pada unit, karena dari pengertian kecelakaan berarti paling tidak ada yang menimbulkan korban ataupun kerusakan pada unit seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Bagian terakhir yang perlu diinformasikan terkait dengan legalitas, di mana KTT atau PTL harus mencatatkan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dilaporkan. Tidak lupa juga KTT atau PTL menandatangani serta memberikan nama lengkap, nomor induk karyawan dari KTT atau PTL. Untuk contohnya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, di bagian akhir ini terkait dengan legalitas yang disampaikan oleh Kepala Teknik Tambang atau penanggung jawab teknik dan lingkungan ya. Kebetulan di sini orang tertinggi di lapangan kami adalah Kepala Teknik Tambang. Nah, teman-teman juga tentunya penanggung jawab teknik dan lingkungan. Kalau memang teman-teman yang paling tinggi di lapangan adalah penanggung jawab teknik dan lingkungan. Nah, cuma ingat dengan dua-duanya di sini, karena kalau jujur aja kalau kita lihat di sini, oh berarti teman-teman kalau dua-duanya ini nggak ngoreksi, padahal orang yang tertinggi di lapangan itu yang terkait dengan jabatannya adalah pengesahan dari KAID atau Kadis atas nama KAID adalah Kepala Teknik Tambang. Jadi bisa dipilih salah satu teman-teman. Jadi jangan dua-duanya ya, kalau namanya Kepala Teknik Tambang, Kepala Teknik Tambang. Nah, perlu kita sampaikan di sini tadi bahwa harus jelas tempat sama tanggalnya. Jadi ibaratnya biasanya kalau tempat itu karena rumah sakitnya tadi namanya di Kabupaten Sabi, berarti kita bilang Sabi tanggal sekarang. Ingat 1 kali 24 jam. Jadi ibaratnya pada saat kejadian itu bisa jadi tanggal 11 Juli atau malam hari dini harinya, nanti jangan lebih dari tanggal 11 Juli seperti itu. Ibaratnya bukan lebih dari tanggal 11 Juli ya, 1 kali 24 jam.
Cuma dengan pemberitahuan awal ini biasanya kan nggak terlalu lama menginformasikan, biasanya bisa kita contohkan ini Sabi 11 Juli 2020. Nah, di sini kita juga buat namanya Mr. 21. Jadi jangan Mr. 21 ya. Jadi misalnya lebih jelas lagi, misalnya Dean Simorangkir. Nah, seperti itu. Atau dengan nama yang lebih jelas sesuai dengan identitas jelas dari teman-teman, misalnya Junaidi seperti itu. Jadi kalau memang ada nick dari KTP-nya dibuatkan di sini bahwa nicknya 1329876 seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuatkan seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, tapi yang terakhir jangan lupa bahwa setelah selesai semua ini dilakukan print, jadi di print dan harus ditandatangani oleh kepala teknik tambang, tertangani. Jadi teman-teman baratnya jangan sampai nanti ini kosong, karena dari segi legalitas itu nggak akan kelihatan seperti itu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Tentunya Kanti Miner sekalian melalui KTP atau PTL menyampaikan surat dengan mengikutsertakan lampiran terkait dengan laporan khusus pemberitahuan awal kecelakaan yang sudah kami sampaikan dan dijelaskan di atas. Terima kasih.